rumah bisa nggak worth it dibanding sewa? Sebenarnya gue udah upload dan lumayan rame kemarin. Tapi karena TikTok banyak yang suka telan mentah-mentah dan malah nge-bash gue. Sekarang gue re-upload pakai hitungan yang lebih detail. Simpelnya, cuan selisih sewa itu bisa lebih untung miliaran. Tapi back to basic ya. Let's say harga rumah 1 miliar. Oke, siap. Kita lihat hitungan basicnya seperti apa, Bang. Ya, gue suka nih kayak gini nih. Kita debat secara sehat. Yuk, kita lanjut lagi. Apakah worth it lebih baik kredit atau sewa? Nah, yuk kita bahas. Saya harga rumah 1 miliar, kalian DP 20% dan cicil 15 tahun. Anggap aturan angsurannya kira-kira segini. Berarti untuk rumah 1 miliar, berarti kalian harus bayar sekitar 1,5 miliaran. Dari bunga, kira-kira ekuitasnya rugi 5 juta. Oke, kita patokan rumah 1 miliar. Menurut perhitungan standar, itu namanya perhitungan base. Jadi ada kerugian ya sekitar 500 juta. Itu disebabkan bunga ya kan? Lebih bunga 15 tahun. Tapi di sini Bang Raymond tahu nggak? Kalau di luar sana itu ada bisnis yang namanya underground. Di mana lu nggak perlu bayar DP. Bahkan lu bisa beli rumah diskon 50% yang gue lakuin. Jadi kalau misalnya harganya 1M, belinya cuma 500 juta bang. Kalau misalnya lu masukin ke bank, itu cairnya 800 juta. Bahkan sebelum lu beli, itu udah untung duluan 300 juta. Udah tahu belum? Belum kan? Makanya belajar. Yang kedua, kalau misalnya hutangnya dari 800, itu nggak sampai ke 1,7. Anggap aja dikali, ya paling 1,3. Itu untuk meminimalis kerugian. Tapi nggak semua orang tahu caranya. Wah, yield sewa di Indo tuh sekitar 4,77%. Rumah 1 miliar, kalian sewa mungkin 47 juta per tahun. Terus simpel aja, cicilan tadi kalau selisihnya kalian kurangin sama biaya sewa, dan kalian invest di IHSG aja. Oke, masalahnya lu tuh di situ dihitung itu harga sewa tuh 19 juta, Bang. Masalahnya lu salahnya di sini. Saya hitung ini ya udah bener lah, kurang lebih sama. Di sini lu kesalahannya nih. Balik lagi soal IHSG. Kalau misalnya keuntungan setahun itu sekitar 11% per tahun, anggap aja sekitar 15 tahun jadi 2, sekian. Ya mendingan gue beli investasi properti bang. Dari properti lo gue ada yang profit tuh dari 1-5% per bulan. Makanya di sini mungkin Bang Raymond ini belum tahu properti itu lebih dalam. Properti itu nggak hanya beli terus disewain, untungan dikira cuma 10%. Ada di luar sana per bulan tuh 1-5% bang. Ini lu mungkin belum terjun jauh ke dalam gitu. Karena dipaksa nabung. Nanti dia bilang, harga rumah naik gimana? Ya rata-rata kenaikan 6% per tahun. Jatuh-jatuh mungkin harga rumahnya di sekitar 2,4 miliar dalam 15 tahun itu. Makanya tuh Bang Raymond belajar beli rumah murah, diskon 50%. Mungkin abangnya harus berguru sama gua tuh. Bisa beli rumah 1M, belinya 500 juta banyak. Apalagi ketika resesi kayak gini, harganya murah banget. Kenaikan properti itu mungkin masuk akal segitu. Yang salah, lu jabarin ini adalah basic. Maintenance sama komisi pajak yang harus kalian bayar kalau misalnya kalian mau jual. Ini juga kamu belum tahu juga. Biasanya kita kalau misalnya abang nggak mau bayar pajak lebih besar sekali doang, abang pakai IJB surat kuasa juga. Nggak harus langsung balik nama. Ketika dapat pembeli baru nanti dilengkap aja. Pasti belum tahu juga. Coba kita debat sehat ya. Oke bang, kita debat sehat. Gue suka gaya lu. Kita debat sehat aja supaya edukasi ke masyarakat. Oke, tapi menurut gue ada benernya juga sih kontennya sebelah. Katanya kalau misalnya beli rumah itu nggak worth it, mendingan sewa ya. Nih. Satu usaha gua yang penyewaan mobil premium itu punya customer bule, ya kan? Punya customer bule, anak muda. Dia datang ke Indonesia, nyewa mobil gua termasuk supir udah 3 minggu. Keliling-keliling di Bali. Terus gua tanya sama supir gua, ya kan? Kemana aja udah 3 minggu. Itu ceritanya juga sama ketika gua ada di Surabaya, terus juga di Jakarta, khususnya di Bali tuh sering banget terjadi kayak gitu. Jadi bule-bule tuh pada keliling-keliling lah bahasa. Biasanya juga orang-orang Surabaya ke Jakarta, gue nganterin investor-investor gue ke Bali juga sama gitu, keliling-keliling. Kira-kira ngapain ya? Terus supir gue jawab, dia nyari tanah, mau beli tanah, mau bangun rumah, mau bangun villa di Bali. Oh, pantas aja beli rumah itu nggak worth it, kalau kredit lebih baik nyewa. Bener, masuk akal juga sih. Jadi jangan beli properti, lebih baik nyewa gitu. Emang gue sering nganter gitu ya. Banyak orang luar negeri juga nganter klien-klien gue gitu ya. Itu ke Bali, dia pada beli. Bahkan rela kawin sama orang Bali untuk bisa beli rumah tersebut. Kan kalau misalnya jangankan orang luar negeri, orang Jawa aja mau beli tanah di Bali aja nggak bisa. Rame-rame datang ke Indonesia, minjem nama orang Indonesia atau nikahin orang lokal, beli tanah, bangun apartemen, villa, kontrakan, apapun itu, terus disewa-sewain ke kita. Iya benar bang, jadi orang luar negeri itu beli tanah di tempat kita, di tanah kita, terus kita nyewa ke mereka gitu. Emang nggak worth it gitu. Beli rumah tuh nggak worth it, serius. Udah lu kalian semua jangan beli rumah gitu ya, biar gua aja yang beli rumah. Biar grup-grup miliarder boy group itulah yang beli rumah secara cash, secara kredit.
malah bisa dapat cashback. Itu biar kita aja, dan teman-teman nggak usah pinter-pinter gitu, teman-teman cukup sewa aja gitu kan, sewa di kita aja. Emang genius banget sih yang kemarin buat konten tuh, genius banget. Kenapa gue bilang genius banget? Jadi orang luar negeri itu dia buat edukasi kalau sewa aja, jadi orang luar negeri tahu tuh, diajarin dah tuh, suruh nyewa. Orang luar negeri, orang barat itu beli tanah kita. Terus habis itu karena mindset kita, ya udah lebih baik saya lu sewa ke dia. Terus hasil uang lu yang harusnya lu beli rumah, lu mainin tuh saham sama reksadana. Terus reksadananya kabur ke luar negeri. Nah, orang baratnya beli lagi tanah. Udah gitu aja muter. Orang luar negeri pakai duit lu untuk beli tanah yang lu tempatin, terus lu sewa di situ, terus lu pasang reksadana. Terus amsyong kalah ya kan. Atau lu masuk ke saham, tarik tuh ke luar negeri lagi. Luar negeri pinjemin lu tuh ya, luar negeri cetak uang buat beli tanah lu, tanahnya itu lu sewa. Wah itu pinter banget, genius banget, mantap.